Wow, dia bisa nambahin file audio nih buat di watch-nya, walaupun memang hanya, oh, bisa. Bisa pairing ke TWS earphone juga, cuy. Bismillah, saya beli Realme Watch 5 ini bukan karena dia mirip Apple Watch ya, tapi karena speknya menggoda banget. Di harga Rp799.000 yang di first sale-nya dipotong lagi Rp100.000 sama Realme. Kemudian saya punya voucher 10 diskon di Shopee yang membuat saya membayar sekitar Rp630.000 saja buat sebuah smartwatch yang layarnya AMOLED, punya NFC buat akses card ya, NFC-nya sepertinya. Kemudian punya GPS dengan 5 satelit juga. Dan ada kompas juga ya. Dengan battery life diklaim 14 harian. Kemudian yang belum saya bahas, oh layarnya. Diagonalnya itu 1,97 inci atau sekitar 5 cm. Sudah water and dust resistant IP68 dan ada NFC tadi sudah ya. HD Bluetooth calling dan independent Bluetooth intercom. Independent Bluetooth intercom ini mungkin perlu ditelah lebih dalam. Nggak cukup kalau di video unboxing dan kupas fitur kayak gini ya. Tapi ya sudah, kita coba aja dulu kupas smartwatch-nya. Sementara di smartphone saya udah install Realme Link ya, dia bekerja atau pairing dengan aplikasi Realme Link. Yang saya unbox ini yang warna titanium silver. Oke, ini dia watch-nya Realme. Oh, strap-nya bergelombang seperti ini. Tapi kalau saya lihat sih dia pakai universal quick release strap ya, jadi mudah diganti. Ada user guide, tapi kita skip aja, karena kan udah jelas aplikasinya apa. Yes, ini dia dock chargingnya, magnetik ya, ada 2 magnet bulat. Lumayan kuat magnetnya, tapi nggak kuat buat digantung ya pas ngecasnya, karena ini bobotnya ringan, bobotnya mah magnetnya aja yang tidak terlalu kuat ya. Asal nempel aja buat ngecas di meja. Oke, strapnya bentuknya saya lumayan suka. Saya lebih prefer kalau strapnya lurus, nggak bergelombang gini. Tapi saya suka karena ujungnya dimasukin lagi ke dalam ya, tidak menjuntai. Agak kaku strapnya, betul, agak kaku karena ya tebel ya. Kan bergelombang begini tuh jadi lebih tebel, agak kaku, tapi masih lumayan lentur. Dan finishingnya mungkin tidak terlalu halus karena matte seperti ini ya, tidak terlalu lembut gitu di tangan. Sisi bawah dari watch-nya, warna titanium silver ini enggak sih, bodinya enggak ada yang dari bahan logam ya. Kalau saya lihat di sini sensornya 2 dan ada 2 lampu. Kemudian ini mikrofon sepertinya ya, 2 titik di sisi kiri dari watch-nya. Nah ini yang saya suka loudspeaker-nya nih. Memang ini terlalu mirip dengan Apple punya, tapi dengan posisi seperti ini harusnya lebih lantang, tidak tertutup kulit ketika dipakai di pergelangan kiri ya. Karena kalau punya saya ini sering tertutup nih si loudspeaker-nya karena di sisi bawah ya. Oke, kita akan coba langsung nyalakan watch-nya. Barusan dicolokin dulu ke casannya dan langsung menyala ya. Kemungkinan memang untuk starting up-nya si watch ini harus dicolokin ke charger. Jadi siap-siap power bank, kalau nggak siap-siap charger ya. Yang type E kalau kamu beli watch ini. Ini bisa scroll atau tidak? Bentar, tadi kayaknya ini ada pilihan bahasa. Oke, bisa scroll ya. Dan ada haptic feedback-nya. Apakah bisa ditekan untuk pilih? Tidak, tekan ini buat matiin layarnya. Oke, saya akan pairing dengan aplikasi Realme Link, cuma saya pakai di smartphone-nya Oppo ya. Oke, dia bisa scan juga untuk QR code-nya, tapi tadi device-nya sih Realme Watch 5 sudah ada di perangkatnya. Sekarang kita pairing. Loading. Sepertinya ada data yang di-download ya untuk plugin buat device ini. Untuk saat ini dia connecting dan yes, ada konfirmasi di watch-nya bagus. Selesai. Device pair dan oke, minta pairing Bluetooth juga, ini buat Bluetooth calling ya fungsinya. Jadi kalau kamu mau kasih akses ke kontak, bisa biar nanti muncul nama di kontaknya di watch kamu. Dan langsung ada firmware update ya, versi 1.3.0.51. Mudah-mudahan tidak terlalu lama. Downloadingnya cepat, cuma updating ke watch-nya. Biasanya butuh waktu. A few moments later. Oke, sudah update ke firmware terbaru. Seperti ini penampakan awal dari watch face-nya.
Kita langsung lihat menunya aja dulu ya. Untuk UX-nya cuma saya setup dulu deh biar nggak cepat mati layarnya. Bentar ya. Nah, di sini ada pilihan cover to sleep sama double tap to wake ya. Kalau double tap to wake ini dijamin bikin baterainya lebih cepat habis karena berarti si screen-nya selalu standby nerima sentuhan ya. Karena ada tombol fisik, saran saya sih nyalain layarnya dengan tombol fisik, kalau nggak raise to wake-nya. Raise to wake-nya bisa di schedule. Oke, bagus. Dan brightness-nya manual. Manual ternyata ya, tapi ada night brightness yang bisa di schedule. Jadi tidak ada auto brightness sepertinya ya. Oke, sekarang kita cek untuk user experience-nya. Di swipe dari atas ke bawah, itu yang tadi control center atau toggles. Saya turunin lagi brightness-nya karena 40% masih terlalu silau di kamera saya. Ini ada, buat ngeluarin air ya. Kalau dipakai berenang, mungkin nanti ada air yang tersisa di grillnya, nanti dikeluarin lewat bunyi seperti itu. Dan ada do not disturb, battery saving mode, kemudian center ini menyala layarnya putih seperti itu. Dan ini adalah fine font. Fine font-nya bikin bunyi, sip, bikin bunyi smartphone ya. Sementara untuk back kamu bisa swipe dari kiri ke kanan atau dengan tombol yang fisik ini ya. Kalau ini di swipe atau di scroll maksudnya di watch face tidak terjadi apa-apa. Oh, ada notif masuk. Kita simpan dulu notifnya ya. Masuk lagi. Tapi nggak muncul pesannya untungnya. Karena ini lagi do not disturb si smartphone saya ya. Kita swipe dari bawah ke atas. Tuh kan ada pesannya. Bisa dihapus juga. Ini buat pesan atau notif yang masuk. Dari kiri ke kanan ini ada semacam quick card-nya gitu ya. Ini ada location, buat weather, kemudian music remote control player, event reminder, Bluetooth walkie-talkie, only supports one-on-one group. Jadi harus bikin grup atau join gitu ya buat walkie-talkie. Mungkin sesama pemakai watch ini berarti. Dan ada NFC, tapi buat aktivasinya katanya dibawa ke office manajemennya ya buat aktivasi access control, membership atau campus card function. Jadi ini kemungkinan buat direkamin RFID-nya ke watch ini biar watch ini bisa dipakai buat ganti kartu RFID atau kartu fisik ya. Kalau di swipe ke kanan ini ada widget. Ini ada activity data ring-nya, kemudian sleep monitoring, heart rate, stress monitoring, dan masih bisa ditambah nih. Kamu bisa atur urutannya juga. Atau mau ditambahkan ambient volume, body energy, SpO2, bisa juga ya. Kita lihat ambient volume. Tes. Kok ini nggak ngerekam? Oh, dia bisa mendeteksi ambient volume kayak di Apple Watch. Kemudian kalau dari watch face ini ditekan, tombol fisiknya masuk ke menunya. Yang kalau di scroll ini buat zoom in, zoom out ya. Saya akan coba ganti menunya pakai yang list. Karena saya butuh buat ngelihat nama menunya apa saja. Tapi pertama saya mau ganti watch face-nya dulu. Ada berapakah watch face bawaan di watch ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kecepatan 9 ya. Yang paling bikin menarik saya waktu lihat di Shopee-nya sih ini pertama, watch face-nya. Karena datanya lengkap ya, dan jamnya lumayan besar. Dan ya retro looks aja gitu kelihatannya, kontras banget. Watch face-nya lumayan ya, ada 9 ya. Sekarang kita masuk ke menu lengkap, ada activity data yang tadi, phone, ini kayak dialer atau kontak dan call history yang masuk. Ini Bluetooth walkie-talkie yang tadi, NFC juga tadi ada, udah kita coba. Kemudian exercise mode, ada outdoor run, dia ngunci GPS dulu, positioning ya, ada animasinya juga. Apakah bisa langsung muncul? Yes, langsung muncul. Ya, maksudnya bisa langsung ini ya, start tanpa nunggu GPS, bisa juga belakangan ngunci GPS-nya. Kemudian kalau indoor langsung tidak ngunci GPS dan scroll-nya ini lumayan smooth ya, bisa cepat juga tergantung perputaran kitanya. Dan banyak workout-nya. Bisa tambahkan juga ada beberapa kategori, di dalamnya ada lagi subkategori. Jadi di manage ya biar nggak terlalu berantakan, termasuk bisa di hide juga yang kamu tidak pernah pakai atau jarang pakai workout mode-nya. Sip, mantap. Kemudian ada running courses. Buat runner zaman now nih bisa membantu ya. Saya sendiri masih berlari di atas mesin treadmill, walking pad, jadi belum butuh sepertinya. Dan ada workout record. Nanti mau saya coba deh ini dipakai lari ya.
Heart rate, SpO2, stress, sleep, breathing courses, body energy, cycle tracking ini buat periode menstruasi wanita ya. Ambient volume yang tadi, event reminder, alarm. Alarmnya bisa ditambah dari sini, bisa. Stopwatch, timer, word clock, weather, music, camera control, kompas. Kompas ini seperti biasa perlu kalibrasi. Oke, north ke sini. Betul, north ke arah sini. Kita lihat lagi kalender, kalkulator. Kalkulatornya standar, bukan scientific. Kemudian find phone dan setting. Nah, di settingnya ini kamu bisa atur watch face yang tadi. Ada always on display juga yang pastinya menguras baterai juga ya. AOD face-nya ini bisa pilih. Jadi nggak sesuai dengan watch face yang dipasang pun bisa. Bentar, saya coba satu. Lalu saya tes cover to sleep-nya ya. Tadi sudah saya nyalakan fiturnya. Oke, Oke. Sudah always on display-nya. Cuma tadi cepat banget buat dia. Yes, bagus ya. Race to wake-nya sangat instan. Jadi bagus lah. Kemudian auto detect workout bisa buat running, walking. Saya nyalain walking. Rowing machine sama elliptical ya. Oke. Lalu ada battery buat masuk ke power saving mode. Dan juga buat nunjukin levelnya saat ini. Double press the button to configure. Oke, ini bisa nih di set ya. Buat jadi shortcut. Misalkan mau ke exercise mode, kamu tinggal tap 2 kali atau press 2 kali secara cepat. Lalu ada sistem buat restart, power off, sama reset. Dan about watch. Oke. Oh, ini bukan back. Ini lebih ke langsung ke home atau ke watch face ya. Kalau tekan sekali, masuk ke menu lengkap. Kalau tekan 2 kali, dengan cepat masuk ke workout mode. Dan kalau ditekan dan tahan, apakah muncul power menu? Yes, agak lama muncul power menunya ya. Power off, restart, dan reset. Seperti itu penampakan watch-nya dan menu-menu yang ada di watch-nya. So far so good ya. Lebih apa ya? Menurut saya ini lebih baik dibandingkan beberapa watch yang harganya bahkan sejutaan. Dan dari brand yang menurut saya kurang jelas. Ini kan Realme. Service centernya sudah tersebar di Indonesia. Grupnya BBK pula, jual watch harga 800.000 dengan diskon bisa didapatkan di angka 630 ribuan bahkan. Oke, watch strapnya memang tidak terlalu nyaman ya, agak kaku. Kamu bisa ganti dengan strap lain, tapi penampakannya kece. Ya, terlalu mirip Apple Watch memang, harus diakui. Tapi ada always on display. Always on display. Bentar, ini sensitif banget ya race to wake-nya. Tuh. Dan sangat instan, mantap jadinya. Ya, UX-nya dari tadi juga smooth, enak banget. Dan apa ya, layarnya bagus. Untuk di kondisi indoor ini, vibransinya bagus, kemudian kontrasnya juga bagus, hitamnya pekat karena AMOLED. Sekarang saya mau cek menu yang ada di aplikasi Realme Link buat smartwatch-nya Realme. Udah lama saya nggak pakai smartwatch Realme, dan kita bisa lihat di sini ada Face Gallery-nya. Berapa banyak Face Gallery yang bisa di-download? Agak lama loadingnya, masih banyak yang playful ya, belum yang terlalu mewah. Ada Indian Festival, ini yang built-in, 9 tadi semuanya ada di sini. Ada yang dynamic, tapi jangan pakai yang animated ya, kalau kamu concern masalah battery life. Ini dipilih all, nah oke, rada lambat dia nge-load watch face-nya. Ini ada yang bagus nih, yang kayak kena embun air hujan gitu. Saya lebih suka yang kayak gini nih, yang datanya besar-besar dan cukup lengkap ya. Komprehensif apa saja yang dimunculkan. Saya udah ngeliat beberapa watch face yang pengen saya coba. Tapi kita mulai dengan ini aja yang 251 KB. Kok fail to set? Yang ini 412 KB downloading. Nah, ini kayaknya tadi masalahnya bukan di konektivitas dan di watch-nya ya, lebih ke data dari watch face yang tadi. Teman-teman silakan sambil lihat timer yang saya set di video ini, kira-kira butuh waktu berapa detik dari mulai saya tap, download, sampai tersinkronisasi. Mantap. Ini album dial ini kamu bisa ganti tuh, bisa custom pakai foto sendiri. Sekarang kita lihat notifikasi yang bisa di forward, kayaknya semua. Si Realme Link ini ngelis aplikasi apa saja yang ada di smartphone ini dan bisa dinyalakan satu-satu. Oke, aman ya. Dan bisa di-set juga
notifnya hanya di forward ke smartwatch ketika layar smartphone-nya terkunci ya, atau mati ya. Kalau lagi aktif gini, notifnya cukup di smartphone, nggak di forward ke smartwatch. Mantap. Workout ini bisa diatur dari sini juga nih urutannya, susunannya, biar cukup yang sering kamu gunakan saja. Ini juga mantap, bisa di custom dari aplikasi. Ada game mode. Ini support gamenya Mobile Legends, Bang Bang, Honor of King, PUBG, League of Legends, Crossfire, Golden Spatula, and more. Jadi pas kamu main game di smartphone, di si watch-nya ngerekam heart rate, kalori, dan other data ya. Jadi dilihat kalau main game seberapa ngaruh ke kesehatan juga. Baru nih saya temukan. Kemudian ada Intelligent Workout Recognition, tadi udah di set juga di watch-nya bisa. Auto Pause Workout ada juga. Ini kalau misalkan kamu tiba-tiba lagi lari, treadmill, ada paket dulu, atau mau sholat dulu, kamu lupa nggak matiin si workout-nya, dia bakal auto pause. Ini bagus. Dan auto end juga. Kalau lama banget nggak di resum lagi, dia langsung berhenti. Oke? Ada event reminder, bisa ditambahkan di sini. Mudah-mudahan bisa synchronize sama kalender ya. Oh nggak bisa. Kemudian ada health reminder, stand up ini sedentary reminder. Ingat waktu minum, heart rate monitoring selama 24 jam juga ada dengan batas atas dan batas bawah yang bisa kamu set juga. Continuous ya. SpO2 juga bisa, stress monitoring juga bisa dibikin continuous. Saya biasanya udah mulai stres dari pagi ya. Nyiapin anak-anak berangkat sekolah dari jam 5 aja kalau gitu sampai dengan jam 7 malam. Dan di repeat di hari kerja. Oke, bagus. Ada menstrual reminder, tidak usah. Body energy detection sama ambient volume detection ini penting nih. Ada di Apple Watch juga biasanya ya. Sip. Lalu ada more function ini, find my phone, find my watch, weather, music. Bentar, weather ini kita nyalakan dulu. Saya nggak suka ketika aplikasi minta location-nya bisa nyala terus meskipun aplikasinya lagi nggak dipakai di foreground gitu ya. Jadi nggak saya kasih, maaf, buat weather ini. Kalau music, dia music control saja. Hah? Wow! Dia bisa nambahin file audio nih buat di watch-nya. Walaupun memang hanya 30 MB saja, kecil ya. Kamu harus kompres dulu kalau mau. Berarti harusnya dia bisa ini dong, bisa connect ke TWS atau Bluetooth earphone, nanti kita cek. Ada quick message reply juga. Sepertinya buat SMS ya. Ada word clock dan receive alert for phone alarm. Oke, frequent kontak bisa kamu tambahkan juga. Lalu user guide, device update, GPS upgrade, ini buat eGPS-nya biar nanti lebih cepat nguncinya. Dan ternyata masih ada versi baru buat watch-nya ya. Jadi tadi baru sekali saya lakukan firmware update, masih ada lagi. Bentar, saya lebih penasaran buat ini. Music. Watch music dan bisa pairing ke TWS earphone juga cuy. Meskipun memang sekali lagi storage buat file audionya hanya 30 MB saja, kecil ya. Saya nggak lagi nyalain TWS jadi dia searching terus. Tapi ini membuka fakta baru yang menarik nih. Ternyata dia bisa play music mandiri atau play audio files mandiri. Nggak harus musik ya, bisa murotal, bisa zikir pagi dan petang. Dan bisa di streaming langsung, dikonekin langsung ke Bluetooth earphone. Mantap. Ingat harganya Rp799.000 ya, tanpa promo. Promo launch 100.000, belum promo marketplace tuh. Always on display ada, GPS ada, layarnya AMOLED, Bluetooth calling bisa, ada NFC juga. Dan bisa nyimpan file audio walaupun sedikit nih. Ada scroll juga manual, crown ya, dengan loudspeaker yang mengarah ke sisi sini yang mungkin lebih tidak rentan tertutup. Mantap ini mah. Jadi ya mohon dimaklum kalau videonya panjang karena kita ngupas tuntas semua fitur-fiturnya sampai ketemu juga tuh bisa connect ke TWS earphone atau Bluetooth earphone. Ini dia watch face-nya yang bikin, yes, kamu bisa lihat kan hitamnya pekat banget. Jadi beneran kayak layarnya di tengah doang, padahal itu semuanya layar sebetulnya nih. Tuh, watch face-nya segitu ya. Kalau mau nih yang berwarna, kamu bisa pakai, nggak ada yang berwarna full ya, buat ngeliatin bezelnya. Bezelnya masih lumayan tebal, tapi buat ukuran smartwatch sih normal segini.
Dan saya suka watch face yang ini. Satu lagi yang tadi saya install ya. Keren. Sip lah, ini pembelian yang sangat berharga buat saya. Paling mungkin PR-nya nanti kalau strapnya nggak nyaman mau saya ganti. Untuk unboxing dan kupas fitur Realme Watch 5, saya cukupkan di sini dulu. Mudah-mudahan kalau beneran kepake bisa saya buatkan pembahasan lebih lanjut. Tapi untuk saat ini saya bisa kasih kesimpulan awal ini worth it banget buat di harga 700-an ya. Semua fiturnya tadi udah saya sebutkan, layarnya AMOLED, ada always on display, cover to sleep, tapi nggak ada ini auto brightness ya. Kemudian ada Bluetooth calling, tuh ada loudspeakernya, dan bisa buat intercom juga katanya. Ada GPS, walaupun belum saya tes kemampuan mengunci lokasinya. Ada NFC, tapi nanti harus koordinasi sama building management biasanya. Oke. Penampakannya memang terlalu mirip Apple Watch, tapi ya kamu bisa ganti strapnya atau apalah caranya biar nggak terlalu mirip Apple Watch. Tapi sekali lagi buat harganya ini terlalu worth it sih, kelewatan Realme ya. Kalau masalah IoT-nya tuh Realme sering banget jual di harga yang menurut saya worth it sih. TWS earphone-nya juga ya. Gitu aja dulu unboxing dan kupas fiturnya. Fitur. Saya seneng banget, walaupun udah malam ini, udah ngantuk, jam 20.20, tapi dapat watch yang segini kece di harga yang saya bayar 630 ribuan sih. Mantap pisan ya. Good job Realme. Gitu aja buat teman-teman yang tertarik. Cek produk yang muncul, siapa tahu masih ada promonya. Kalau nggak, link di deskripsi buat cari di marketplace lain selain Shopee. Di mana sih kira-kira yang masih jual dengan harga termurah, akan saya taruh di situ ya. Oke. Hatur nuhun sudah menyimak. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.